Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia, kali ini saya akan mempresentasikan resensi sebuah buku yang berjudul Haluan Politik Islam yang ditulis oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo atau SMK, diterbitkan oleh penerbit Katuhuan Pustaka Cimahi, Jawa Barat pada bulan Maret 2023. Buku ini adalah berisi pidato yang dibawakan oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo pada sebuah rapat lengkap Partai Politik Islam Masumi Daerah Priangan di awal Ramadan 1365 Hijriah, 1 tahun setelah dikumandangkannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Buku ini terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1 tentang politik, bab 2 tentang cita-cita dan kenyataan, bab 3 alam perjuangan, bab 4 revolusi nasional dan revolusi sosial, bab 5 ideologi Islam, bab 6 taktik dan sikap perjuangan, serta bab yang terakhir yaitu bab ke-7 menuju ke arah Darul Islam dan Darussalam. Pada bab 1 dijelaskan makna kata politik. Politik berasal dari bahasa asing yaitu polis yang berarti kota negeri atau negara. Sehingga politik diartikan sebagai cara-cara mengatur atau memerintah sesuatu negara. Bangsa Indonesia pernah dijajah dan diperintah oleh negara Belanda selama 340 tahun, dari tahun 1602 sampai dengan 1942. Kemudian dijajah dan diperintah oleh negara Jepang selama 3 tahun, dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Belanda maupun Jepang masuk ke Indonesia menjadi bangsa yang dipertuan, sedangkan bangsa Indonesia menjadi bangsa budak yang diperhamba, yang hanya patut diperintah, ditindas, dan dirampas. Bangsa Indonesia kehilangan hak-haknya untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk mengatur dan memerintah negeri dan bangsanya sendiri. Sebagian orang mengharamkan politik karena trauma politik akibat penjajah Belanda dan Jepang. Pada zaman penjajah Belanda, orang yang terlibat organisasi gerakan politik akan dihalangi, diancam, dan dihukum. Pada zaman penjajah Jepang lebih parah lagi. Semua organisasi gerakan politik dibubarkan sampai ke akar-akarnya. Dalam bab ini, pengarang buku mengajak para pembaca untuk memiliki kesadaran berpolitik, kesadaran untuk menentukan nasibnya sendiri, mengatur negeri dan bangsanya sendiri, tidak bersikap apatis atau masa bodoh terhadap politik, namun tidak juga rakus terhadap kekuasaan dan jabatan yang menimbulkan huru-hara. Berpolitik harus ditempatkan pada kedudukannya yang benar. Pada bab 2 dijelaskan mengenai dua akidah dalam berpolitik, yaitu cita-cita atau ideologi dan realita. Cita-cita adalah maksud dan tujuan berpolitik. Segala amal dan usaha yang dilakukannya harus dan wajib diarahkan kepada tercapainya cita-cita tersebut, walaupun betapa besar godaan dan cobaan dalam perjalanan itu. Realita adalah kenyataan yang ada di depan mata sebagai alat atau sarana untuk mencapai cita-cita. Jika ada kendaraan, pakailah kendaraan tersebut. Jika tidak ada kendaraan, bisa dengan jalan kaki. Jika tidak bisa jalan, merangkaklah. Jangan sampai tertunda, berhenti, apalagi mundur ke belakang. Seorang ideolog hidup dengan ideologinya dan ingin mati pada jalan menuju tercapainya ideologi.
Pada bab 3 dijelaskan mengenai alam perjuangan. Alam perjuangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alam perjuangan sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai bangsa Indonesia meraih kemerdekaan yang penuh bulat 100%, terbebas dari penjajah asing manapun, meliputi seluruh kepulauan Indonesia. Kedua, alam perjuangan setelah Indonesia meraih kemerdekaan bulat penuh 100%. Bagian pertama disebut revolusi nasional, sedangkan bagian kedua disebut revolusi sosial. Pada bagian kedua ini, tiap-tiap golongan atau partai akan berlomba-lomba mengembangkan ideologinya di kalangan rakyat. Karena Republik Indonesia ini berdasarkan kedaulatan rakyat, suara rakyat yang terbanyaklah yang akan memegang kekuasaan negara. Jika komunis yang mendapatkan suara terbanyak, maka pemerintah negara akan berhaluan komunisme. Jika nasionalis yang mendapatkan suara terbanyak, maka pemerintah negara akan berhaluan nasionalis. Begitupun dengan Islam, jika Tuhan berkehendak memberikan karunia kemenangan dalam politik, maka Islamlah yang akan memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan negara. Maka akan terciptalah dunia Islam yang disebut Ad-Daulatul Islamiyah, negeri Islam yang bersendikan pada kedaulatan rakyat yang tidak menyimpang sehelai rambut pun dari ajaran Kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada bab 4 dijelaskan bahwa revolusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu revolusi nasional, revolusi sosial, dan revolusi individu atau revolusi rakyat. Revolusi nasional adalah revolusi yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menentang penjajah asing, sehingga memperoleh kemerdekaan 100% yang ditempuh melalui dua cara, baik cara diplomasi maupun cara pertempuran rakyat. Revolusi sosial adalah revolusi yang terjadi dalam bangsa Indonesia sendiri, sesuai keadaan masyarakatnya untuk kepentingan negara Indonesia. Revolusi sosial dilakukan secara bertahap sesuai dengan ikatan ideologi yang berkembang di masyarakat. Revolusi individu adalah revolusi yang terjadi pada masing-masing individu rakyat Indonesia. Pada revolusi individu yang dirubah adalah jiwa individu rakyat, sehingga mempunyai jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka tidak mungkin tercapai melainkan dengan dilandasi oleh sesuci-sucinya iman kepada Allah dan sebersih-bersihnya tauhid dengan berpegang kepada petunjuk Kitabullah dan contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Pada bab 5 dijelaskan tentang ideologi atau cita-cita umat Islam. Cita-cita umat Islam adalah memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, serta terbebas dari siksa api neraka. Keselamatan hidup di dunia hanya bisa tercapai jika berada dalam naungan bangunan Darul Islam, Ad-Dinul Islam. Keselamatan di akhirat adalah memperoleh Darussalam, negeri keselamatan yang kekal abadi, yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah yang sengaja dan pandai melaksanakan kewajibannya dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Kitabullah dan contoh Rasulullah SAW di dalam bangunan Ad-Dinul Islam. Darul Islam di dunia dan Darussalam di akhirat, itulah bukti wujud mardotillah dan rahmatullah yang sejati. Pada bab 6 dijelaskan mengenai taktik dan sikap perjuangan. Seorang pemimpin harus mempunyai taktik dan sikap perjuangan dalam mencapai tujuan perjuangannya. Taktik dan sikap perjuangan ini harus didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan yang tepat dengan memperhatikan keadaan masyarakat, tidak asal-asalan. Seorang pemimpin Islam pun harus senantiasa memanjatkan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk dan pimpinan suci langsung dari Allah, baik bagi dirinya maupun bagi umatnya, supaya selamat dunia akhirat.
Dalam menjalankan taktik dan sikap perjuangannya, seorang pemimpin Islam harus memperhatikan ketentuan hukum sekalipun bertentangan dengan nafsu sendiri dan nafsu golongannya. Taktik dan sikap perjuangan terbagi ke dalam dua tingkatan. Yang pertama adalah revolusi nasional, yaitu revolusi yang dilakukan untuk menentang segala bentuk penjajahan asing sampai bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan 100% secara de facto dan de jure. Walaupun dalam tingkatan pertama ini terjadi revolusi sosial, maka tidak diabaikan, namun porsi tenaganya lebih besar digunakan untuk kepentingan revolusi nasional. Tingkatan yang kedua adalah revolusi sosial yang terjadi setelah tercapainya kemerdekaan Indonesia 100% secara de facto dan de jure. Pada tingkatan yang kedua ini, tenaga yang ada digunakan sebagian besar untuk revolusi sosial. Revolusi sosial yang dilakukan adalah revolusi yang membangun atau konstruktif, bukan revolusi yang merusak sehingga terjadi kekacauan dan huru-hara atau destruktif. Revolusi sosial yang dibangun adalah revolusi yang berdampak pada tercapainya revolusi nasional, bukan hanya untuk kepentingan golongan dan daerah tertentu. Pada bab terakhir, yaitu bab yang ketujuh, dijelaskan mengenai rencana dan usaha menuju ke arah terwujudnya Darul Islam dan Darussalam. Pertama, hendaklah umat Islam membentuk badan-badan perwakilan rakyat sampai terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat legislatif atau pembuat hukum. Kedua, hendaklah umat Islam membentuk badan eksekutif atau pelaksana hukum. Diperlukan kerjasama antara kalangan alim ulama dan kaum intelektual untuk melaksanakan hukum. Ulama ahli hukum agama, intelek ahli tata negara, sehingga terwujud Islam yang kafah. Tidak ada pemisahan atau sekulerisme antara agama dan negara. Ketiga, menanamkan kesadaran politik kepada rakyat. Rakyat harus dididik dan disadarkan bahwa sebagai bangsa yang merdeka, berhak mengatur negaranya sendiri, berpemerintahan sendiri, tidak bersikap masa bodoh terhadap negaranya. Keempat, mendidik, mencerdaskan umat Islam agar pandai dan kuasa melaksanakan hukum-hukum Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika hal ini sudah tertanam dalam jiwa umat Islam, maka akan menjadi benih terwujudnya Darul Islam. Inilah yang dinamakan revolusi rakyat Islam. Sebagai ulasan, penulis yang bernama Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo adalah seorang politikus ulung, murid dari sang guru bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang mampu membuat sebuah rancangan negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh, kokoh, adil, makmur, dan sejahtera, bahkan menjadi negara yang unggul dibanding dengan negara lain. Hal tersebut hanya bisa dicapai jika negara Indonesia dibangun di atas landasan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Resensi buku ini dipersembahkan oleh Spektra Akademia. Demikian resensi buku tentang haluan politik Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.